Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Sekarang kita akan berbicara mengenai satu tema yang berjudul Gereja Katolik Pembuat Kanon Alkitab. Gereja Katolik kita sudah tahu, kanon secara singkat adalah daftar isi. Maka kanon Alkitab, daftar isi Alkitab. Dalam arti apa? Kitab-kitab mana sajakah yang termasuk sebagai kitab suci? Itulah yang dimaksudkan sebagai kanon Alkitab. Dan sesungguhnya yang mengumpulkan kitab-kitab yang sebelumnya berserakan di mana-mana itu siapa? Gereja Katolik. Karena apa? Karena sebelum berwujud Alkitab, kitab-kitab itu berada di tempat terpisah-pisah. Surat Roma ada di Roma, surat Korintus ada di Korintus, surat Efesus dan lain sebagainya. Injil yang 4 pun tempatnya terpisah-pisah. Siapa yang mengumpulkan? Gereja Katolik. Kemudian setelah dikumpulkan pun tidak langsung semua mengakui sebagai Alkitab. Karena apa? Karena ada beberapa kitab-kitab yang diperdebatkan, kitab atau surat yang diperdebatkan. Nah, siapa yang kemudian menyelesaikan perdebatan itu dan menetapkan kanon Alkitab? Jawab sama-sama, Gereja Katolik. Kita akan lihat. Dan seperti biasa, saya akan menyampaikan materi ini dengan mengutip beberapa hal dari tradisi suci. Sehingga Anda sebagai umat Katolik akan lebih memahami lagi bagaimana sejarah terbentuknya Alkitab. Bagaimana Gereja Katolik mengumpulkan kitab-kitab. Bagaimana Gereja Katolik menetapkan kanon kitab suci sejak dari awal mula yang berpangkal pada iman para rasul atau dalam iman apostolik berarti nyambung sejak zaman para rasul. Kita mulai bagian pertama dengan kisah belum selesai. Matius 28 ayat 18, 19, 20 menyatakan bahwa Yesus Kristus memberikan utusan kepada para muridnya yang sering disebut sebagai utusan agung. Yesus berkata kepada 11 murid, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku," dan seterusnya itu. Ada kata juga baptislah. Nah, kemudian setelah Yesus Kristus berbicara demikian, itulah keterangan dalam Injil Markus pada bab 16 ayat 19-20. Kemudian beliau terangkat ke surga. Setelah Sang Kristus terangkat ke surga, kemudian para rasul kembali ke kota suci Yerusalem menantikan janji Bapa turun Roh Kudus. Kemudian dinyatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ceritanya panjang lebar, Anda dapat mengaksesnya pada kitab Praksis Apostolon. Praksis Apostolon adalah kisah para rasul. Di situ diceritakan bagaimana para rasul pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Sekarang saya mau menunjukkan bagian terakhir dari kisah para rasul, yaitu kisah para rasul 28 ayat 30 dan 31. Ayat terakhir itu ayat 31. Saya bacakan. Dan Paulus, ini konteksnya ada di Roma, Paulus ditahan dalam tahanan rumah untuk menantikan persidangannya di depan kaisar, sehingga ada di kota Roma. Maka dapat dibaca, di kota Roma, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Cerita dalam kisah para rasul berhenti di sini. Seakan-akan Rasul Paulus hilang di Roma. Ini ceritanya mirip dengan kisah Rasul Petrus. Rasul Petrus bahkan hanya sampai pada bab 15 dari Praksis Apostolon. Seakan-akan kemudian hilang. Padahal Rasul Petrus tidak hilang. Anda dapat menontonnya dalam serial Rasul Petrus, mulai dari Yerusalem, Antioquia sampai Roma. Akan Anda tahu di sana bahwa menurut tradisi suci murid-muridnya Yesus Kristus, ternyata Rasul Petrus tidak hilang, saudara. Dan itu ceritanya masih nyambung. Demikian juga Rasul Paulus. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, kita berhenti pada kisah para rasul, ternyata ceritanya seakan-akan berhenti sampai di sini. Keterangan terakhir dalam kisah para rasul ayat 31 pada bab 28 seperti itu. Ia mengajar tanpa rintangan, selesai.
Itu tidak ada apa-apa. Benarkah demikian? Tentulah tidak. Jadi ini sebenarnya cerita yang belum selesai. Kalau orang mengatakan hanya Alkitab yang bisa dipercaya, lalu apakah sudah selesai? Bagaimana nasibnya Rasul Paulus? Bagaimana juga nasibnya Rasul Petrus? Tidak ada ceritanya kan? Maka Alkitab sekali lagi tidak cukup. Apakah ada lanjutannya? Ada. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, mentok sampai di sini. Kisah Rasul 28 ayat 31. Mentok sudah, tidak ada apa-apa lagi, sepi. Kalau, sekali lagi saya katakan, kalau hanya sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya. Tetapi kita tahu ada lanjutan cerita. Maka kalau orang Katolik mengetahui bahwa kisah itu tadi masih berlanjut. Kenapa kisah dapat berlanjut? Karena ada mata rantai yang tidak terputus. Jadi kisah yang diceritakan dalam kisah para rasul tadi itu belum selesai dan kita tahu masih berlanjut karena ada mata rantai yang tidak terputus. Maksudnya apa? Di dalam gereja Katolik ada mata rantai yang tidak terputus dari awal mula. Awal mulanya itu siapa sih? Para rasul. Nyambung kepada siapa? Para uskup sebagai pengganti-pengganti para rasul. Berarti kisah mengenai Rasul Petrus, kisah mengenai Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain tersimpan dengan jelas, tersimpan dengan lengkap di dalam tradisi suci gereja Katolik karena ada mata rantai yang tak terputus. Gereja Katolik kekuatannya apa? Mata rantai yang tak terputus. Sekte-sekte yang lain, Kristen yang non-Katolik, itu terputus pada abad 16. Karena kalau dilacak kurang dari abad 16, 15, 14, apalagi sampai abad-abad awal putus ceritanya. Tetapi gereja Katolik punya mata rantai yang tidak terputus. Dan itu diajarkan dalam KGK artikel 77, Katekismus Gereja Katolik. Bunyinya demikian. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serai kedudukan mereka untuk mengajar. Perhatikan, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka. Itulah yang dimaksudkan sebagai suksesi apostolik. Para rasul dilanjutkan uskup terus nyambung dari zaman ke zaman sampai detik di mana saya ngomong ini. Di dalam gereja Katolik ada mata rantai tak terputus dalam istilah teknis suksesi apostolik. Itulah kekuatan gereja Katolik. Maka gereja Katolik bisa memegang kebenaran sejak zaman para rasul karena nyambung mata rantainya, tidak ada putusnya. Karena ada suksesi apostolik. Successio apostolica dalam bahasa Latin. Successio penerusan, apostolika dari kata apostolos, apostolik artinya rasul. Berarti meneruskan kedudukan rasul untuk mengajar. Selanjutnya kita lihat bagaimana suksesi apostolik itu. Para rasul nyambung kepada para uskup. Dan para uskup mengangkat uskup seterusnya lagi, nyambung terus. Kita beri contoh saja pada uskup Roma. Awalnya Rasul Petrus sebagai uskup Roma yang pertama. Pemimpin jemaat di Roma yang pertama. Nyambung pada Linus, Cletus, Clemens, dan seterusnya. Sampai hari ini adalah uskup Roma yang sekarang memimpin gereja yang namanya asli Jorge Bergoglio atau dengan gelar Paus Fransiskus yang sama-sama kita hormati dan cintai itu. Itu nyambung dari Paus Fransiskus kalau ditarik ke belakang ada mata rantai yang tak terputus. Itulah sekali lagi kekuatan gereja Katolik. Selain kekuatan yang lain berakar pada sejarah. Itulah kekuatan gereja Katolik. Kekuatan gereja Katolik itu selain suksesi apostolik juga historis. Maksudnya apa? Semua ada landasan-landasan kesejarahannya sehingga semua dapat dilacak. Maksudnya begini. Maksudnya adalah bahkan Injil-Injil palsu pun, Injil-Injil sesat pun, Injil-Injil gnostik pun, bahasa gampangnya Injil-Injil palsu,
disimpan dalam gereja Katolik. Tidak ada kitab-kitab zaman kuno yang dimusnahkan. Yang palsu-palsu itu disimpan supaya tahu yang asli. Sebab ngomong itu palsu tanpa tahu yang asli, maka itu sama dengan suara kentut. Maafkan. Nah itulah dia saudara-saudara. Gereja Katolik menyimpan semuanya, bahkan termasuk yang dianggap palsu-palsu itu. Karena punya mata rantai yang tidak terputus. Di sini saya memberi penegasan kepada orang-orang Katolik, itulah kekuatan gereja Katolik. Sehingga dapat semua dilacak data-data sejarahnya. Contoh mata rantai tak terputus adalah Santo Irenaeus. Santo Irenaeus kita akan lihat bagaimana mata rantainya. Kita pertama tentu akan melihat baginda Yesus. Ia hidup tahun 1 sampai 33 Masehi, kurang lebihnya demikian. Kemudian baginda Yesus punya banyak murid, di antaranya yang 12 disebut para rasul. Salah satunya adalah Rasul Yohanes, rasul yang hidup sampai umur yang begitu tua, kurang lebih tahun 90-an Masehi, beliau meninggal dunia. Rasul Yohanes memiliki murid yang namanya Santo Polikarpus. Hidup kurang lebih tahun 69 sampai 155 Masehi. Santo Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus hidup 115-an sampai 170-an Masehi. Silakan Anda melihat bagaimana mata rantai seperti ini. Irenaeus dapat dari siapa pengajaran? Dapat dari Polikarpus. Polikarpus dapat dari siapa pengajaran? Dapat dari Rasul Yohanes. Lah kemudian Rasul Yohanes dapat dari mana? Tentulah dari gurunya, baginda junjungan kita Yesus Kristus. Ini contoh mata rantai yang tidak terputus. Ini bukan satu-satunya contoh. Semua punya mata rantai yang tidak terputus. Tapi saya mengutip Irenaeus karena saya mau menyampaikan tulisan Irenaeus yang meriwayatkan suatu tradisi suci. Sehingga ketika Irenaeus meriwayatkan suatu tradisi suci, kita dapat melihat bagaimana mata rantainya. Sehingga yang disampaikan oleh Irenaeus bukan sesuatu yang dari pikirannya sendiri. Kita akan melihat satu kitab yang ditulis oleh Santo Irenaeus, satu tradisi suci, dalam kitab yang berjudul Adversus Hereses, atau dengan bahasa Indonesia terjemahannya melawan ajaran sesat. Ini nanti kita akan sampai pada kanon Alkitab, tapi kita mulai dari sini. Sehingga Anda juga tahu bagaimana kesejarahan Alkitab. Alkitab kita bukan tiba-tiba gedebuk jatuh dari langit, bukan demikian. Juga bukan jatuh dalam keadaan sudah terbendel seperti yang kita punya, tidak. Tapi ada proses yang mendahulinya. Dan kalau kita membuka tradisi suci akan sangat jelas. Kita lihat dalam AHA. Saya singkat AHA supaya gampang. Dari kepanjangannya Adversus Hereses, melawan ajaran sesat. Kita lihat AHA kitab yang ketiga, bab pertama, ayat pertama. Bunyinya demikian. Kita telah mempelajari rencana keselamatan kita bukan dari siapa-siapa, selain dari mereka yang meneruskan Injil kepada kita. Saya harus memberi catatan kepada kata Injil, karena banyak orang itu mengira Injil itu satu makna. Injil sekurang-kurangnya punya 3 makna. Makna yang pertama, kabar baik mengenai Yesus Kristus wujudnya lisan. Itu arti Injil yang pertama. Sehingga kata Injil tidak pertama-tama mengacu pada tertulis, tapi pada yang lisan. Yang kedua kemudian, kabar baik dalam bentuk tertulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih khusus lagi bentuk sastra tertentu. Jadi Injil di sini itu dalam arti yang pertama, yaitu kabar baik yang masih dalam bentuk lisan. Kita lihat. Selanjutnya masih pada ayat yang sama. Dengan kehendak Allah disampaikan kepada kita dalam Alkitab untuk menjadi landasan dan penopang iman kita. Jadi yang pertama masih lisan, kemudian sekarang ada kata Alkitab dalam bunyi aslinya Scriptura, harafiah berarti kitab-kitab. Harafiah berarti kitab-kitab. Maka di sini sudah ada bentuk yang tertulis, ada prosesnya. Dan nanti Santo Irenaeus melukiskan bagaimana proses itu, dan nanti kita juga akan perkuat dengan kesaksian dari Eusebius. Sekarang kita lihat selanjutnya. Masih pada ayat yang sama.
Setelah Tuhan kita bangkit dari wafat, rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan kabar baik yang dikirimkan Allah bagi kita dan untuk mengabarkan damai surgawi bagi manusia. Perhatikan yang dicetak warna kuning, mewartakan kabar baik. Jadi ini Injil dalam arti pertama, masih lisan, mewartakan berarti lisan. Kemudian Santo Irenaeus merinci bagaimana pewartaan kabar baik dan juga yang kemudian awalnya lisan lalu tertulis itu kemudian disampaikan kepada kita. Kita lihat bagaimana rinciannya. Awalnya lisan lalu tertulis masih pada ayat yang sama. Perhatikan baik-baik. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam dialek mereka sendiri. Sementara itu, Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Disebut nama 3 orang. Pertama disebut Matius. Menurut riwayat dari Santo Irenaeus, rupanya Injil Matius ditulis aslinya dalam bahasa Ibrani. Perhatikan, menulis sebuah Injil tertulis dalam dialek mereka sendiri. Berarti dalam dialek apa? Dialek Ibrani. Beberapa ahli menafsirkan Ibrani yang dimaksud di sini juga bahasa Aram. Karena pada zaman kuno dianggap Aram salah satu dialek Ibrani atau orang-orang sering juga menyebut bahasa Aram sebagai bahasa Ibrani. Perhatikan ada kata Injil tertulis. Ini menggarisbawahi yang saya katakan tadi di bagian awal, bahwa Injil punya 3 arti. Sekarang ketika membahas mengenai Matius, ini arti yang kedua, yaitu kabar baik mengenai Yesus dalam bentuk tertulis. Itulah kenapa Santo Irenaeus memberi keterangan tertulis. Karena kalau hanya kata Injil, itu masih terbuka pada penafsiran apakah yang lisan, apakah yang tertulis, apakah bentuk sastra tertentu. Maka dengan kalimat Injil tertulis, paling atas silahkan lihat ya. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis, berarti sudah ada kitab yang ditulis oleh Matius. Tokoh yang kedua Petrus, yang ketiga Paulus, yang ditulis serangkai Petrus dan Paulus. Selanjutnya, masih pada ayat yang sama. Setelah mereka, apa yang dimaksud mereka tentu yang disebut terakhir. Setelah Petrus dan Paulus, itu maksudnya. Markus, murid dan penafsir Petrus. Perhatikan siapa kedudukannya Markus. Muridnya Petrus, berarti Markus itu adalah seorang murid dari Rasul Petrus. Meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis apa yang dikhotbahkan Petrus. Inilah orang yang menulis Injil. Perhatikan bahwa Markus meneruskan kepada kita, kata meneruskan, dalam bahasa Latin itu berbunyi traditio, tradere, traditio. Atau kalau mau kita terjemahkan harafiah, Markus memberi kita tradisi dalam bentuk tertulis. Itulah kenapa saya sering katakan, Alkitab itu tradisi dalam bentuk tertulis. Sebenarnya begitu. Maka menolak tradisi, menolak Alkitab, karena Alkitab itu tradisi dalam bentuknya yang tertulis. Perhatikan bagaimana prosesnya. Markus meneruskan kepada kita bentuk tertulis. Dari apa? Dari yang dikhotbahkan. Dikhotbahkan berarti bentuknya lisan. Jadi ada kemudian proses lanjutan. Masih pada ayat yang sama, Lukas yang dibahas. Demikian pula Lukas, rekan Paulus. Perhatikan, semua diberi predikat. Yang bagian Markus tadi dikatakan murid dan penafsir Petrus. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bagian depan tadi Matius nggak diberi predikat Romo? Karena sudah jelas, Matius adalah murid baginda Yesus. Maka ketika ia menuliskan Injilnya, karena dia saksi mata, ini tidak perlu bersumber pada yang lain. Tapi begitu menginjak pada Markus diberi keterangan, muridnya Petrus, penafsirnya Petrus. Begitu sampai pada Lukas juga diberi keterangan, rekannya Paulus. Sehingga kita tahu bahwa Lukas membukukan apa yang dikhotbahkan Paulus. Perhatikan kalimat lanjutannya. Demikian pula Lukas rekan Paulus membukukan Injil yang dikhotbahkan Paulus. Perhatikan kata Injil yang dikhotbahkan. Berarti ada bentuk lisan yang akhirnya dituliskan. Ini prosesnya jelas sekali. Tradisi suci gereja jelas sekali menceritakan bagaimana proses itu.
Selanjutnya Yohanes juga tidak diberi keterangan apa-apa, langsung saja murid Tuhan. Yohanes murid Tuhan, ini mau memberi penekanan bahwa dia adalah saksi mata. Yang juga bersandar pada dadanya, langsung diberi keterangan yang lebih jelas lagi. Siapa lagi selain Yohanes yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Maka kesaksiannya bisa dipercaya dan layak dipercaya. Yohanes menerbitkan sendiri sebuah Injil, dalam arti kitab, karena menerbitkan berarti menulis, ketika ia tinggal di Efesus di Asia. Kalau kita membuka-buka Injil Yohanes, apakah keterangannya ada? Ayatnya ada, bahwa itu ditulis atau diterbitkan di kota Efesus yang termasuk Asia itu. Dari Injil Yohanes sendiri. Kalau di Injilnya tidak ada. Apakah ada keterangan, ini aku yang menulis Yohanes, murid Tuhan yang bersandar pada dadanya? Dalam Injilnya sendiri bahkan keterangannya hanya dikatakan murid yang dikasihi ya. Namanya pun tidak ada. Tetapi kita kemudian tahu dari mana? Dari tradisi suci. Kalau hanya bertanya itu ayatnya di mana bahwa itu namanya Injil Yohanes, mencret. Kalau saya tanya, Kevin, Injil yang nomor 4 itu namanya apa Kevin? Tolong dijawab. Injil Yohanes. Oke, baik Kevin. Ayatnya di mana Kevin bahwa itu namanya Injil Yohanes? Ayatnya di tradisi suci. Berarti saudara-saudari bahkan nama-nama Injil pun baru kita ketahui bukan dari ayat Alkitab. Tapi dari tradisi suci gereja. Tadi juga Lukas, Markus, Matius juga. Jadi artinya kalau kita hanya mengandalkan ayat-ayat Alkitab, kemudian saya tanya, itu Injil pertama namanya apa, Kevin? Matius, Rama. Matius. Ayatnya di mana yang menunjukkan itu Injil Matius? Mencret kau, tidak ketemu ayatnya, sebab memang tidak ada ayatnya. Keterangan bahwa itu Injil namanya Matius, ada di mana? Di tradisi suci. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Katakan amin yang setuju. Amin. Historia Eklesiastika sejarah gerejawi oleh Eusebius. Sementara itu rasul-rasul yang kudus dan murid-murid penyelamat kita menyebar ke seluruh dunia. Ini sudah jelas. Oh ya, ada yang mengkritik saya. Itu Eusebius salah bacanya, tapi dibacanya Eusebius. Oke, kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris, memang Eusebius. Tetapi nama Eusebius itu dalam bahasa Yunani, saudara. Yunani memang kata eu itu dibaca eu karena eu artinya baik. Eusebios, Eucharistia. Jadi memang saya membaca Eusebius tidak salah. Anda menyalahkan saya, siapapun Anda, saya tidak sebut namanya. Karena Anda menginggriskan seluruhnya. Itu memang kebiasaan kita di Indonesia. Ini bukan pembelaan, ini hanya mencerahkan gitu. Maksud saya sebelum Anda menyalahkan, belajarlah gitu loh. Sebelum menyalahkan, belajarlah. Saya bukan berarti tidak mau disalahkan. Kalau memang salah, salahkan saya. Tapi kalau saya benar, jangan buru-buru menyalahkan. Karena kita berhadapan dengan suatu wawasan. Ini menyimpang, tapi untuk memberi pencerahan juga. Di Indonesia kalau kita ngomong bahasa Latin atau bahasa yang umum Latin lah, itu di Inggris-Inggriskan, padahal nggak begitu. Yunani dan Latin itu umumnya sesuai dengan yang dituliskan. Eusebios, Eusebius, 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 Eucharistia, dibaca memang Angelion, memang Jadi bukan you gitu, bukan. Itu karena Anda menginggriskan. Dan memang kebiasaan kita di Indonesia yang Latin-Latin itu diinggriskan memang. Bonafide, dulu zaman dulu populer kata itu. Sebenarnya Bonafide saja, tulisannya Bonafide itu dibaca lumrah saja Bonafide karena itu bahasa Latin. Atau kalau orang lulus nilainya bagus, cum laude. Saya disalahkan ngomong cum laude. Itu bacanya cum laude, Romo. Ya. Cum laude karena Latin dibaca seperti yang tertulis. Oke, itu menyimpang, hanya mau memberitahu saya, biasakan cross check, cek dan recheck sebelum mengatakan orang lain salah. Nah, itu sesuatu yang perlu sekali. Salah itu Romo, tapi Anda cek recheck dulu dan perluas dulu wawasan sebelum menyalahkan orang. Nah, itu seperti itu. Kita lanjutkan ke sini. Di dalam HE, Historia Eklesiastika, masih pada bagian yang sama tadi, kitab ketiga, bab 1 ayat 1,
kita lihat bagaimana penyebarannya. Awal hanya dikatakan menyebar ke seluruh dunia. Sekarang dikatakan menurut tradisio, Parsia diserahkan kepada Thomas sebagai ladang karyanya. Skythia kepada Andreas. Asia kepada Yohanes yang meninggal di Efesus setelah sekian lama tinggal di Asia. Ada 3 orang yang disebut, Thomas, Andreas, Yohanes. Itu bagaimana mereka berkarya disebutkan satu wilayah-wilayah tertentu. Kemudian pada ayat yang kedua, Petrus muncul berkhotbah di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Kita sudah pernah bahas. Akhirnya ia pergi ke Roma, jelas sekali ke Roma, disalibkan dengan kepala di bawah, salib terbalik. Sebab ia sendiri meminta cara demikian. Salib terbalik, salibnya Petrus, nanti Anda bisa lihat juga di YouTube-nya Katkit. Selanjutnya, di dalam Historia Eklesiastika, kitab yang ketiga, bab yang kedua, ayat pertama. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus, berarti mereka di Roma menjadi martir, Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan, minta dibalik, mereka menjadi martir, Linus diangkat menjadi uskup gereja Roma. Berarti Linus menggantikan Rasul Petrus. Kita ingat bahwa saudara-saudari, uskup Roma, uskup gereja Roma sama dengan Bapa Suci, sama dengan Paus. Meskipun istilah Paus belum ada pada zaman para rasul. Istilah Paus perkembangan selanjutnya sebagai istilah teknis maksud saya. Tapi istilah uskup sudah ada. Karena istilah uskup adalah istilah yang muncul di dalam perjanjian baru. Bunyinya dalam bahasa Yunani episkopos atau episkopoi kalau jamak. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penilik jemaat. Tidak muncul. Padahal kalau diterjemahkan harafiah, uskup, episkop, episkopos, episkopus, episkopoi. Nah itu. Jadi di sini Linus menggantikan Rasul Petrus. Sebagai apa? Paus. Paus yang kedua sebagai uskup gereja Roma. Dan kemudian ada keterangan. Ini nanti nyambung kepada Alkitab. Paulus menyebutnya, yang dimaksud Linus. Karena yang dibicarakan Linus. Berarti Paulus menyebut Linus ketika menulis surat dari Roma kepada Timotius dalam salam bagian akhir surat itu. Ini ada keterangan, surat yang ditulis kepada Timotius ternyata ditulis dari Roma. Silakan Anda buka surat kepada Timotius. Ada enggak dari Paulus yang sedang ada di mana? Tidak ada keterangannya. Hanya memang tersirat ada, namun kalau mau lihat keterangan yang rinci dan jelas, kita harus buka tradisi suci. Kita lihat bahwa rupanya Paulus menyebut Paus yang kedua di surat Timotius. Di surat yang keberapa? Ternyata di surat yang kedua pada bab yang keempat ayat 21. Sekarang ini Alkitab, saya kutip ayatnya. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat 21 ada kata Linus. Linus yang dimaksud adalah Linus uskup Roma. Linus yang diangkat menjadi uskup gereja Roma atau sebagai paus itu yang disebut dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab ya kita tidak tahu itu nama-nama itu siapa. Tapi dengan membuka ini lalu kemudian kita menjadi tahu. Kita buka selanjutnya, masih pada HE, pada kitab yang ketiga, bab yang keempat, ayat yang keenam. Demikianlah tercatat, dikatakan tercatat. Akhirnya juga tercatat kan tradisi suci. Timotius adalah orang yang pertama menjadi uskup Efesus. Titus, uskup Kreta. Berarti sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang itu Timotius, Titus tuh nggak boleh dipanggil nama sembarangan gitu. Harusnya dipanggil apa, Bin, kalau zaman sekarang? Bapak Uskup. Bapak Atau yang Uskup mulia. Timotius atau Monsinyur Timotius atau yang mulia Titus gitu ya. Kita cuman kalau ngomongin gitu Titus aja di sini. Kan gitu kan Timotius, Titus. Kalau kita sekarang kan seakan-akan seperti itu kan. Padahal mereka ini tokoh-tokoh penting dan ikonnya pun menggambarkan begitu. Sekarang kita bicara ikon sebelah kanan tuh ikon Gereja Timur, Katolik Timur tuh. Baca, Vin. Tulisan pada ikonnya, Vin. Waduh. Lo kan Yang kemarin sebelah kanan udah belajar namanya bahasa Yunani kan? Timotius. Apa? Yang kanan sepertinya nama dia itu ada Timo. Oke, Timo terus? Yang kiri nggak tahu. Oke, yang kanan itu
Timotheos, ada kata theos. Jadi sebenarnya Oh. kata Timotius, nama itu mengandung kata theos yang artinya Allah atau Tuhan. Jadi itu Timotius yang sebelah kiri itu Hagios, Santo Timotius. Nah itu kira-kira begitu Oh. artinya. Hagios suci, yang suci. Hagios, Hagia. Makanya ada gereja Hagia Sophia, yaitu Hagia suci, ya Sophia kebijaksanaan atau hikmat. Gereja hikmat suci. Nah itu yang sudah direbut orang lain itu. Nggak usah ngomong itulah, nanti sensitif itu. Nah di sini kita tahu ternyata Timotius itu monsinyor yang mulia, Bapak Uskup. Uskup pertama di Efesus, Titus uskup di Kreta, Pulau Kreta. Dan ini sinkron nanti dengan Alkitab. Kita lihat ya. Tadi ini kan tradisi suci ya. Kemudian sekarang kita buka 1 Timotius bab yang pertama ayat yang ketiga. Ketika akunya tentu Paulus di sana konteksnya, hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkaunya Timotius tentu saja, supaya engkau tinggal di Efesus. Nah, keterangan di sini saudara-saudari, kalau hanya mengandalkan Alkitab saja nggak tahu. Hanya dikatakan supaya Timotius tinggal di Efesus. Apa artinya tinggal di Efesus, Bin? Kalau hanya mengikuti ayat dalam Alkitab ini. Apakah langsung bisa disimpulkan itu seorang uskup? Kalau dari ayatnya saja nggak bisa, Rama, karena nggak ada konteksnya. Kalau dari ayat ini aja nggak bisa atau bisa? Iya. Kalau dari tinggal doang ya belum tentu uskup kan. Siapa tahu dia dari mana gitu pengen menetap di Efesus. Ya, hanya dikatakan supaya tinggal menetap gitu kan? Iya. Tapi kemudian kalau kita membuka tadi tradisi suci yang diriwayatkan oleh Eusebius dalam HE tadi yang sudah dikutip, Timotius uskup pertama di Efesus, lalu ayat ini menjadi jelas bahwa tinggal di Efesus dalam arti atau dalam kerangka untuk apa? Jadi uskup. Menggembalakan jemaat, menjadi uskup di kota Efesus itu. Nah itu saudara-saudari. Lalu Berarti menjadi kayak jelas, ditugaskan ya, Rama. ditugaskan, ini jadi penugasan. Kalau yang Titus memang agak jelas. Sekarang kalau kita buka yang Titus ya, yang Timotius belum terlalu jelas. Kalau Titus agak jelas meskipun kalau hanya berdasarkan ayatnya belum langsung jelas. Hanya Iya. dikatakan Titus ditinggalkan di Kreta, tapi ada maksudnya supaya mengatur dan menetapkan penatua. Tapi artinya apa di situ? Baru kemudian kalau kita membuka tradisi suci menjadi jelas. Oh, Titus uskup Kreta. Oh, lalu menjadi masuk akal dikatakan perlu diatur, berarti Titus mengatur. Siapa yang bisa mengatur? Episkopos tentu Uskup. saja. Lalu engkaunya Titus, perhatikan baris kedua dari bawah. Engkau Titus menetapkan penatua-penatua. Penatua kata aslinya apa, Win, dalam bahasa Yunani? Presbiteros. Presbiter, berarti seperti saya inilah, Romo. Jadi kata menetapkan penatua berarti supaya menahbiskan romo-romo. Kalau dalam bahasa kita zaman sekarang, pengertian kita sekarang. Nah itu saudara-saudari ya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Alkitab ini yang masih samar-samar sangat jelas ketika kita membuka tradisi suci. Itu maksudnya. Maka sangat jelas Titus itu uskup di Kreta dengan jelas. Kalau kita memahami ini, Vin, sekarang kalau membaca Titus 1 ayat 5, seandainya belum membaca yang tadi, tradisi suci menurut Eusebius tadi, langsung sudah jelas atau belum nih? Titus 1 ayat 5. Kalau yang Titus, kalau orang Katolik harusnya jelas, Rama. Karena yang dilakukan kan memang yang biasa dilakukan uskup, Betul, menabiskan betul. imam-imam, Tetapi itu tuh masih presbiter-presbiter. samar-samar ya? Iya, kalau Agak nggak tahu jelas. konteksnya, mungkin akan bingung juga Iya, betul. bacanya Titus ini. Tapi kemudian ketika disempurnakan dengan info dari tradisi suci, Jadi lebih uskup jelas. Kreta, jelas ya. Nah Hmm. itu saudara-saudari. Maka berpeganglah teguh, lanjutkan ayatnya, pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik dalam bentuk Lisan lisan maupun tertulis. tulisan. Nah itu harus hafal. Ayatnya di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sekarang lanjut. Masih pada HE, pada buku yang ketiga, pada pasal keempat ayat 7. Sekarang ngomong tentang tokoh ini, Lukas. Lukas yang orang tuanya dari Antioquia, berarti Lukas orang Antioquia. Dan yang bekerja sebagai dokter, berarti Lukas apa orang apa dia? Dokter. Yang punya hubungan dekat dengan Paulus.
Dan yang mengenal dengan baik karya rasul-rasul. Berarti kenal rasul-rasul. Kenal Paulus. Kerjaannya sebagai dokter. Orang tuanya dari Antiokhia, jelas sekali. Telah mewariskan kepada kita 2 kitab yang diinspirasikan, diilhamkan oleh Roh Kudus maksudnya. Salah satu kitab adalah Injil. Berarti Injil Lukas. Sekarang kembali tanya lagi, Vin. Kalau hanya dari ayat-ayat Injil Lukas, ada enggak nama ini Injil Lukas? Ada enggak? Enggak, Rama. Maka kita tahu sekarang kalau kita buka di sini, salah satu kitab adalah Injil. Berarti karena yang nulis Lukas, Injil Lukas. Kitab yang lain adalah Praksis Apostolon, Kisah para Rasul. Tahu enggak kalau Kisah para Rasul itu ditulis oleh Lukas kalau hanya lewat ayat-ayat di dalamnya? Dari ayat-ayat juga nggak tahu, Rama. Sulit ya, hanya dikatakan dalam bukuku yang kedua gitu kan. Karena buku yang pertama adalah dia nggak langsung Injil. nulis namanya, ini Betul. saya Lukas yang nulis. Gitu. Dia nggak nulis begitu. Ini aku Lukas loh bro, nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada. Hanya memang alamat penulisan sama. Injil Lukas dimulai dengan Theophilos, yang Kisah Rasul juga Theophilos ya. Ada, maka dikatakan buku yang kedua. Dan ini klop sekali kalau kita membaca tradisi suci, maka jelas. Jadi proses bagaimana terbentuknya Alkitab menjadi jelas. Kalau begini kok mau menolak tradisi suci itu bagaimana logikanya, Kevin? Coba jelaskan pada saya. Tidak bisa dijelaskan, Rom. Tidak bisa dijelaskan memang. Ya artinya kalau menolak tradisi suci, kamu harus menganggap Alkitab turun gedebuk dari langit. Bruk, dikirim pakai JNI atau TGI. Ini nggak pakai endorse, ya, hanya saya menyebut saja. Selanjutnya, saudara-saudari. Ini di dalam HE, kitab yang ketiga, bab 4 ayat 10. Clement, yang ditabiskan jadi uskup ketiga gereja Roma. Ketiga ya, Linus, Cletus, Clement, jadi uskup ketiga. Dihitung setelah Rasul Petrus maksudnya. Sebagaimana Paulus bersaksi adalah rekan kerja Paulus. Perhatikan, ada nama Clement, kemudian dikatakan rekan kerja Paulus. Clement, rekan kerja Paulus. Kita lihat keterangan selanjutnya. Terkait dengan hal itu, pantaslah kita menyebut tulisan-tulisan perjanjian baru yang telah disebutkan sebelumnya. Tadi kan sudah disebutkan berbagai macam tadi itu ya. Penyebutannya ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka sekarang kita lanjutkan masih pada tradisi suci, bagaimana tulisan-tulisan perjanjian baru. Berarti di bagian-bagian sebelumnya kan sudah disebut tadi, ada Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Tapi kemudian Eusebius perlu mengulang lagi sebagai suatu susunan urutan. Perhatikan bagaimana urutannya. Perjanjian baru yang telah disebutkan sebelumnya, sudah disebut awalnya. Pertama, keempat Injil suci. Jumlahnya berapa? Angkanya berapa? 4, Rama. 4. Berarti pertanyaan sederhana, kenapa Injilnya orang Katolik ada 4? Jawaban simpelnya apa? Karena Eusebius nulis begitu. Iya, dalam arti tertentu yang lebih luas, karena memang sejak semula demikian, dipakai 4 Injil yang sah dan valid. Dari mana kita tahu? Tradisi suci gereja. Kalau sekte yang lain yang bukan Katolik, bagaimana kamu bisa mendapatkan yang keempat Injil itu? Tolong ceritakan kepada saya. Oh, dihujankan dari langit, tidak ada sejarahnya. Bruk, gedebruk, brak, gedubrak, terjun dari angkasa. Apakah demikian? Tentu tidak. Jadi kalau orang Katolik membuka tradisi suci, jelas sekali. Kenapa orang Katolik mengimani 4 Injil? Karena demikian sejak zaman para rasul. Karena demikian ditradisikan kepada kita. Karena demikian diteruskan kepada kita. Salah satunya itu Eusebius. Tidak hanya ini satu loh, ini ada beberapa yang menyebutkan. Selanjutnya Praksis Apostolon. Setelah itu, berarti ini sudah memperlihatkan urutan ya, perhatikan ya. Sudah kelihatan belum, Vin, urutannya? Sudah kayak sekarang ya? Iya, Injil suci, Kisah para Rasul, surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus. Kita buka selanjutnya di dalam HE, kitab yang ketiga, bab 25 ayat 2. Setelah itu, maksudnya setelah Kisah para Rasul susunannya, gitu ya. Surat-surat Paulus, selanjutnya dalam urutan adalah surat pertama Yohanes,
lalu surat pertama Petrus. Setelah itu, pantaslah ditempatkan Wahyu. Di bagian ini sudah sama dengan urutan kita sekarang atau belum, Bin? Mungkin ada yang belum masuk, mungkin Romo. Yes, ada yang belum masuk dalam arti, kalau kita perhatikan urutan ini ternyata belum persis seperti urutan kita sekarang. Kenapa? Ada masalahnya. Masalahnya adalah kalau kita membuka ayat yang ketiga, ini masih pada HE 3 bab 25. Kenapa kok urutannya masih begitu ngaclok ya? Ngaclok itu apa? Masih belum sama seperti urutan kita sekarang. Karena ada persoalan. Persoalannya itu ditulis di sini. Di antara tulisan-tulisan yang diperdebatkan, berarti ada surat-surat atau kitab-kitab yang masih menjadi perdebatan. Ini masuk Alkitab atau tidak? Sebutlah surat Yakobus. Itu yang pertama. Berarti ini sekarang ngomong mengenai tulisan-tulisan yang diperdebatkan. Diperdebatkan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah masuk atau enggak sebagai perjanjian baru. Lihat konteksnya. HE 3, 25 ayat 1. Tadi ngomongin tentang apa? Soal urutan. Tulisan perjanjian Ya, perjanjian baru. Berarti diperdebatkan mengenai perjanjian baru. Artinya, kalau kita membuka di sini, yang diperdebatkan adalah tulisan-tulisan berikut ini masuk atau tidak. Apa artinya diperdebatkan, Bin? Ada yang setuju, ada yang nolak. Betul. Yes. Ada yang menyatakan ini masuk perjanjian baru. Ada juga yang mengatakan ini tidak. Berarti belum ada kata sepakat di antara gereja-gereja yang memakai. Sebutlah, berarti di situ ada yang diperdebatkan surat Yakobus. Kemudian surat Yudas. Kemudian surat kedua Petrus. Lihat, yang diperdebatkan adalah surat kedua Petrus. Kenapa? Yang pertama tadi sudah masuk, perhatikan. Lalu surat pertama Petrus. Berarti surat pertama Petrus otentik. Pada zaman itu semua yakin itu sungguh dari Petrus. Ada bukti-bukti otentiknya. Tetapi surat kedua Petrus di situ kita perhatikan diperdebatkan. Berarti ada yang mengakui, ada yang tidak, belum sepakat. Lalu selanjutnya surat kedua dan ketiga Yohanes. Jadi yang ketiga dan yang kedua. Kenapa kok yang pertama enggak? Karena sudah disepakati. Nah, sudah disepakati. Perhatikan ya. Yang ayat 2, surat pertama Yohanes. Sudah enggak masalah. Jadi yang dipermasalahkan ada beberapa. 1, surat Yakobus. 2, surat Yudas. 3, surat kedua Petrus. 4 dan 5, surat kedua dan surat ketiga Yohanes. Perhatikan bahwa ada yang diperdebatkan. Kalau ada perdebatan berarti belum sepakat. Artinya apa? Belum jelas. Isi Alkitab itu apa? Ukurannya belum jelas. Kanonnya belum jelas. Karena itu, karena ada perdebatan, perlu ada kejelasan. Perlu ada ukuran, yaitu ukuran iman. Ukuran atau kejelasan itu bahasa gampangnya disebut kanon. Kanon itu alat pengukur atau secara harafiah kita bisa tongkat pengukur. Tapi dalam makna apa? Dalam makna daftar isi Alkitab. Maksudnya mana saja nih kitab-kitab yang masuk dalam perjanjian baru atau dalam Alkitab. Berarti kan perlu ada kejelasan. Yang menyelesaikan perdebatan siapa? Gereja Katolik. Justru karena ada perdebatan pada awalnya, maka kemudian perlu kanon Alkitab untuk memperjelas. Saya perjelas sekarang, supaya kita bisa kembali ke cerita kurang lebih ratusan tahun yang lalu. Di antara orang-orang Kristen pada masa itu belum sepenuhnya sepakat, tetapi ada surat-surat yang sudah jelas disepakati, atau kitab-kitab yang sudah tanpa keraguan lagi. Keempat Injil tak pernah dilakukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah ada keraguan. Praksis apostolan ada keraguan enggak? Enggak. Tidak ada. Surat-surat Paulus demikian juga. Surat pertama Yohanes, surat pertama Petrus, dan kitab Wahyu kepada Yohanes juga tak pernah diragukan. Pada zaman kuno tuh, orang Kristen tuh belum jelas Alkitabnya itu kayak apa. Hanya kalau gereja Katolik menentukan kanon, baru nanti menjadi jelas. Jadi masih mau ngomong Alkitab gedubrak-gedubrak dari langit. Anda terima begitu saja. Tidak, ada prosesnya. Dan semua dicatat dalam gereja Katolik. Kita lihat sekarang. Kanon itu artinya apa? Saya langsung membuka KBBI saja. Artinya lumayan valid. Ada banyak arti, tapi saya ambil arti yang ketiga yang memang maksudnya itu. Kalau kita membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kanon buku-buku otentik yang dianggap bagian kitab suci itu
Betul seperti itu. Jadi kanon itu apa? Kitab-kitab yang dianggap bagian dari kitab suci, itulah kanon. Daftar isi Alkitab bahasa gampangnya. Kita ingat di sini ya. Kenapa perlu kanon? Karena masih belum sepakat, belum jelas isi kitab apa. Ada yang termasuk Alkitab, ada yang tidak. Ada yang mengomong ini termasuk itu tidak. Maka perlu kejelasan atas pertanyaan ini. Jadi orang pada zaman itu bertanya, manakah kitab-kitab yang termasuk dalam Alkitab dan mana yang tidak? Ini pertanyaan mendasarnya ini. Penyusunan kanon, pembuatan kanon bertolak dari pertanyaan sederhana. Manakah dari berbagai macam kitab ini yang termasuk Alkitab, bagian dari kitab suci, dan mana yang bukan bagian dari kitab suci? Nah itu pertanyaan mendasarnya. Kira-kira pada zaman Eusebius sudah jelas atau belum, Bin? Masih belum bentuk bandelan kayak sekarang. Yes, kitab-kitabnya sudah ada, tapi penerimaannya sebagai Alkitab masih berbeda. Belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Tapi sudah ada yang diyakini ya. Nah kemudian kejelasan yang pertama datang dari Konsili Hippo dari tahun 393. Kita lihat bagaimana Konsili Hippo. Dalam Sinode Hippo, sinode atau konsili sama, sinodos, konsilium hanya beda sumbernya. Kalau sinodos itu dalam bahasa Yunani, konsilium itu dalam bahasa Latin ya. Kita lihat. Dalam Sinode Hippo yang dihadiri oleh 44 uskup Afrika Utara, salah satunya Santo Agustinus, uskup Hippo. Saya beri catatan sedikit. Pada tahun 400-an, Afrika Utara itu Kristen semua. Mulai dari Mesir, pokoknya nyambung. Yang kemudian pada tahun 700-an diislamkan oleh pasukan Islam. Karena kemudian dikuasai oleh pasukan Islam, nah kemudian menjadi Islam. Ya. Tapi ini konteksnya Islam belum ada. Tahun 300-an agama Islam belum ada. Sehingga kenapa ada 44 uskup di Afrika Utara? Karena memang itu wilayah Kristen. Boleh dikatakan pada zaman kuno, 4 abad pertama bahkan nanti sampai abad 5 dan 6, seputar Laut Mediterania itu, Laut Tengah, kalau zaman sekarang ya berarti mulai dari Israel, Palestina, lalu nyambung ke utara Turki, negara-negara Balkan, lalu nyambung ke Eropa sampai ke barat Portugis, turun nanti ke Maroko, Aljazair dan seterusnya, nyambung lagi nanti sampai Mesir. Seputar Laut Tengah itu semua Kristen. Maka ada begitu banyak uskup di Afrika Utara. Dan Afrika pada masa kuno merupakan pusat kekristenan juga. Ingat, kalau Anda nanti pengen tahu lebih lanjut, buka saja 4 gereja apostolik. 2 paus, 2 ortodoks. Anda bisa buka di dalam channel Katkit, video yang berjudul 4 gereja apostolik, 2 paus, 2 ortodoks. Itu menceritakan bagaimana pusat-pusat kekristenan. Pusat yang luar biasa besar di Afrika namanya Alexandria. Tapi kemudian ada pusat juga Kartago namanya Hippo juga. Jadi ada beberapa pusat. Hippo itu tempatnya Uskup Agustinus ini, Bapak Uskup ini, Uskup Hippo. Lanjutnya, dalam Sinode Hippo dipaparkan daftar isi Alkitab Katolik sebagaimana yang kita miliki sekarang. Berarti tahun 393 di dalam Sinode Hippo sudah dipaparkan daftar isi Alkitab Katolik yang persis yang kita punya. Artinya kanonnya sudah cukup jelas. Padahal pada zaman Eusebius belum jelas. Pada zaman Irenaeus belum jelas. Tapi pada tahun 300-an sudah jelas, bahkan sudah sama dengan yang kita pakai sekarang. Daftar isi Alkitab Katolik itu. Kemudian nanti di dalam Konsili Kartago 397 ada keterangan seperti ini. Dalam Sinode Kartago masih di Afrika Utara, daftar isi Alkitab Katolik yang dibuat di Sinode Hippo diulangi kembali. Berarti sebenarnya Konsili Kartago itu memberi penegasan kepada isi Alkitab dalam Sinode Hippo tadi. Selanjutnya, bahkan dalam Konsili Kartago dikatakan dijadikan keputusan sinode. Berarti kanon ditetapkan. Dan itu keterangannya jelas bahwa daftar isinya sudah seperti yang kita punya sekarang. 3 tahun 300-an. Kenapa nunggu sampai tahun 300-an? Karena ada banyak perdebatan. Lalu kenapa bisa memutuskan seperti ini? Lalu bisa langsung punya daftar isi? Karena diteliti sejarah panjangnya, tradisi sucinya, diperiksa. Sekali lagi saya katakan, 2 keunggulan gereja Katolik tadi apa?
mata rantai tak terputus dan historis. Sejarah. Sejarahnya kuat, mata rantainya kuat. Jadi tidak sulit bahasa gampangnya untuk gereja Katolik meneliti dulu bagaimana ini. Kita lihat mana yang diterima. Sehingga karena mata rantai yang begitu kuat, karena historis sejarah yang begitu kuat, tidak sulit untuk memiliki daftar isi Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Kemudian ada keterangan yang sangat menarik di Konsili Kartago. Jadi kan sudah diputuskan ya. Berarti apa? Bahasa gampangnya, di dalam Konsili Kartago tahun 397 itu dikatakan, diputuskan, isi Alkitab Katolik adalah ini. Nah, sah gitu loh maksudnya. Itu di kapan? Di mana? Di Kartago. Tahun 397. Persis yang kita punya sekarang. Menariknya adalah terkait daftar isi tadi, terkait kanon Alkitab tadi, Sinode Kartago memberi catatan dalam keputusan. Apa catatannya? Gereja seberang laut harus diberitahu bahwa kanon kita Alkitab itu begini. Tujuannya apa diberitahu, Vin? Diteguhkan. Yes. Pusatnya kan. Diteguhkan dalam arti kita sekarang itu di apa? Divalidasi, disahkan, itu maksudnya. Jadi rupanya Sinode Kartago tidak memutuskan sendiri. Setelah diputuskan, atau dalam bahasa hukum diratifikasi itu loh. Nah, paham ya? Diratifikasi, disahkan, divalidasi. Karena hanya gereja seberang laut yang bisa memberi ketetapan. Kenapa? Dan siapa itu gereja seberang laut? Kita lihat petanya. Gereja Roma itulah. Tadi sinodenya di mana, Vin? Di Kartago. Maka dengan menyebut gereja seberang laut yang dimaksudkan adalah? Gereja Roma. Gereja Roma. Kenapa gereja Roma ditunjuk atau diberitahu untuk meratifikasi, untuk meneguhkan, untuk memvalidasi, untuk mengesahkan? Apa jawabannya? Karena gereja Roma dipimpin oleh penggantinya, pemimpin para rasul. Berarti memang yang harus mengesahkan itu Petrus kan. Petrus yang sudah digantikan tentu saja ya, bukan Petrus harafiah, tapi gereja yang dipimpin Petrus, gereja Roma. Dan gereja seberang laut itu istilah pada zaman itu. Berarti kita tahu di Afrika Utara kalau menyebut gereja Roma itu gereja seberang laut. Ini kan istilah. Istilah zaman kuno yang mungkin kita sekarang sudah nggak tahu. Tapi dengan melihat peta kita menjadi tahu. Oh maksudnya berarti gereja Roma harus diberitahu untuk mengesahkan keputusan ini. Yes, kalau dari mana? Sudah keputusan di Kartago. Tetapi keputusan itu kalau pakai bahasa kita sekarang harus dibawa ke Roma supaya punya kekuatan hukum. Kurang lebih seperti itu kalau bahasa kita sekarang. Harus menetapkan siapa? Pemimpin. Pemimpinnya di situ siapa? Roma. Dari zaman kuno memang Roma. Kenapa Roma? Karena Santo Petrus di situ. Yes. Nanti Anda buka ya serial Petrus itu. Santo Petrus. Jadi gereja Katolik itu semua punya landasannya dan kalau kita belajar iman gereja Katolik itu nggak bisa sepotong-sepotong karena semuanya nyambung. Kalau yang lain itu kan nyomot sesukanya yang disukai gitu. Sakramen kok 7, saya suka 2 saja, maka ngambil 2. Sakramen kok 2, saya sukanya 3, maka ngambil 3. Jadi iman Kristen yang di luar Katolik umumnya sifatnya kafetaria. Kafetaria itu prasmanan. Prasmanan itu ambil iman yang dia suka. Saya tidak suka tradisi, maka saya tidak ambil. Saya tidak suka paus, maka pausnya saya buang. Tahbisan saya tidak suka, tahbisan saya buang. Perjamuan kudus saya tidak suka, perjamuan kudus saya buang. Saya lebih suka keprok-keprok saja. Haleluya saudara. Kenapa kalau saya ngomong seperti ini semangat sekali? Karena saya mau memberi energi ini kepada Anda. Energi untuk mempelajari iman Katolik yang sesungguhnya luar biasa. Ketika Anda tahu seluruh keping-keping itu Anda susun, gambarnya luar biasa. Masalahnya ini semua membutuhkan ketekunan. Kalau tidak tekun, Anda hanya tahu sekeping di situ, sekeping di sana, dan tidak nyambung. Padahal semuanya nyambung. Ibarat bangunan, semua itu tersusun bata demi bata. Itulah ajaran iman Katolik. Daftar isi Alkitab yang disahkan pada Konsili Kartago, yang sebelumnya sudah muncul di Konsili Hippo, yang disahkan oleh gereja Roma, gereja seberang laut, diteguhkan, disahkan tadi,
muncul dalam KGK 120. Kalau Anda buka KGK itu muncul. Kita baca. Dalam tradisi apostolik, gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci. Daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci. Di dalam KGK 120 dikatakan dalam tradisi apostolik. Dan dalam kesinambungan itu, dalam nyambungnya itu, atau dalam bahasa saya, dalam mata rantai yang tidak terputus itu, gereja Katolik menentukan. Jadi kalau menurut KGK 120, siapa yang membuat kanon Alkitab, Vin? Gereja Katolik. Gereja Katolik, saudara. Jadi kalau menurut KGK 120, maka saya judulnya di awal bisa sangat pede sekali. Gereja Katolik pembuat kanon Alkitab. Romo kok ngomong begitu? Landasannya di mana? Di mana, Vin, landasannya, Vin? Ya, yang dari tadi dijelasin, Rama. Dari tradisi suci. Terutama KGK 120 ini. Iya. Gereja menentukan. Berarti yang bikin kanonnya siapa? Kan gereja Katolik. Berarti kalau ada orang yang pakai Alkitab juga, setelahnya, berarti itu hanya nyomot dari gereja Katolik. Dari Mohon gereja maaf, Katolik. ini saya tidak sedang menyindir siapapun, saya tidak sedang mendiskreditkan siapapun atau agama apapun, tapi saya sedang mengajarkan kebenaran berbasis pada sejarah. Jadi Alkitab itu dibuat oleh gereja Katolik, dikumpulkan oleh gereja Katolik, ditentukan oleh gereja Katolik, kanonnya dibuat oleh gereja Katolik. Nah, kemudian kalau ada yang pakai, Anda yang pakai Alkitab, sekarang ini saudara, siapapun Anda, Katolik atau bukan, berterima kasihlah kepada gereja Katolik yang sudah mengumpulkan kitab-kitab itu sehingga tidak hilang, yang sudah mengumpulkan kitab-kitab itu sehingga berkumpul, yang sudah menyelesaikan semua perdebatan kitab mana yang masuk, dan akhirnya menentukan, menetapkan. Katakan terima kasih kepada gereja Katolik. Terima kasih 1000, enggak cuma 1000. Jadi Anda yang pakai Alkitab, saya katakan berterima kasihlah kepada gereja Katolik yang mungkin Anda hujat-hujat, yang mungkin Anda salah-salahkan. Tapi hanya kalau ada gereja itulah Anda bisa pegang Alkitab begitu. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Ini sekali lagi saya tidak mendiskreditkan siapapun, Dovin, ya. Ini kan fakta sejarah. Fakta sejarah. Fakta sejarah. Jadi ini saya murni mengajar menggunakan satu fakta sejarah. Selanjutnya, masih KGK 120. Kalimatnya kan agak panjang. Sesuai dengan itu, apa yang dimaksud itu? Karena kata yang disebut sebelumnya itu tradisi apostolik. Berarti sesuai dengan tradisi apostolik, perjanjian lama terdiri dari 46 atau 45 kalau Yeremia dan Ratapan digabungkan, dan perjanjian baru terdiri atas 27 kitab. Berarti kenapa gereja Katolik bisa mengatakan perjanjian lama ini loh, perjanjian baru ini loh, tradisi apostolik. Sejarahnya jelas, mata rantainya jelas, tak terbantahkan lagi. Dan kemudian malah KGK 120 menyebut satu persatu nama-namanya. Ini persis yang disebut dalam KGK, hanya saya menambahkan nomor. Yang saya beri tanda kurung itu nomor dengan warna merah itu saya tambahkan. Dalam aslinya tidak ada penomoran. Maksudnya adalah saya beri nomor supaya tahu jumlahnya gitu loh. Nomor itu saya tambahkan ya, kalau Anda membuka KGK nggak ada pakai nomor. Nah, di dalam KGK Alkitab Katolik itu seperti ini. Perjanjian lama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus ya, nyambung. 2 buku Makabe, maka 20 dan 21 seterusnya. Silakan Anda baca-baca sendiri ya. Lalu Iya, kitab tapi di Alkitab Nabi-Nabi. Indonesia mungkin rada bingung, Rama, karena Deuterokanonikanya dipisahin sendiri. Betul. Kalau dalam bahasa Indonesia, digabung ke dalam perjanjian lama. Deuterokanonikanya di bagian dicabutin Dibikin di bagian sendiri. tengah. Iya. Ini sudah dibahas, Win. Nanti kalau Anda pengen tahu kenapa Deuterokanonika di bagian tengah, Anda buka YouTube Katkit, judulnya Kenapa Deuterokanonika di bagian tengah Alkitab. Tapi kalau susunan yang asli seperti ini. Anda sekarang screenshot aja kalau mau tahu, atau Anda buka KGK, ini seperti inilah susunan asli dalam gereja Katolik. Saya perbesar saja, ini yang golongan Taurat 5, lalu sampai kitab Ayub 20, ya. Ini kitab-kitab yang lanjutannya, kitab-kitab sejarah ini, kemudian dalam kitab-kitab kebijaksanaan dan seterusnya sampai pada Maleakhi.
Lalu perjanjian baru. Kalau perjanjian baru sih nggak terlalu sulit ya, 27 kitab ya. Nah, silakan ini seperti ini. Oke ya. Iya. Ini sih sama ya, Rama. Sama, kalau ini nggak sulit ya, sudah tahu ya. Karena nggak ada yang ditolak. Meskipun Luther pernah pengen menolak. Surat Yakobus ya. Yakobus salah satunya, Wahyu juga mau ditolak. Saya kalau ngomong Luther masih nggak apa-apa kan, Luther Romo ya. Kalau yang lain kan bukan Romo. Calvin kan bukan Romo. Ngapain kita ikut yang bukan Romo? Yang Romo aja kita omongin. Karena kalau ngomongin Luther sah kan sama-sama Romo, jabatannya sama saya sama Luther tuh. Nanti kalau ketemu di sana ya nggak tahu ketemu apa enggak. Banyak kan, Romo Luther gitu kan. Ya, Romo kan dia. Meskipun kemudian nikah dengan Suster Deborah gitu. Loh itu sejarah loh ini. Iya, betul, Rama. Iya, ini nggak sedang gibah loh, ini sejarah gitu. Kan sekarang itu populer kata gibah itu ya. Nah ini nyambung kepada Konsili Trente, saudara ya, Konsili Trente ya. Apa yang ditulis dalam KGK 120 tadi sesungguhnya itu sudah dituliskan di Konsili Trente secara resmi pada 8 April 1546, sesi yang keempat dalam konsili itu, Konsili Tridentin atau Trente, yang menegaskan keputusan dari zaman kuno tadi. Kartago, Hippo, pengesahan oleh gereja seberang laut tadi, itu sudah ada sebelumnya. Hanya kemudian disahkan dalam arti Trente, mengulangi kembali, yang sudah menjadi bagian dari tradisio gereja Katolik. Maka muncul dekretnya. Decretum de Canonicis Scripturis. Dekret tentang kanon Alkitab ya. Sacrosancta Ecumenica et Generalis Tridentina Synodus, konsili sinode itu sama, in Spiritu Sancto legitima congregata. Dalam Roh Kudus berkumpul dengan sah dan seterusnya ya. Lalu apa keputusannya ini? Testamenti Veteris, Quinque Moisis, kitab 5 Musa, kelima kitab Musa. It as, yaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ini saya bacakan saja karena ini kan bahasa Latin ya, supaya kita tahu nama Latinnya itu seperti apa ya. Josue, Judicum, Ruth, Quatuor Regum, berarti 4 kitab kerajaan. Karena kitab Samuel itu juga disebut kerajaan, jadi Samuel 1, Samuel 2, itu berarti kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3, dan kerajaan 4, raja-raja itu maksudnya. Itu dinamakan kitab kerajaan. Itu Paralipomenon itu berarti tawarikh. Esdre primus et secundus, Esdre berarti jamak, karena 2, Esdra 1 dan 2, secundus qui dicitur, yang disebut Nehemias. Berarti kitab Esdras 2 itu namanya kitab Nehemia. Tobias, Yudit, Esther, Iyob, Psalterium Davidicum, Centum, Quinquaginta, Psalmorum. Centum 100, kalau quinqua apa, Win? 50. Psalmorum, Mazmur-Mazmur. Parabole, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Yeremias, cum Baruch. Jadi satu kitab, ngitungnya. Ezekiel, Daniel, duodecim profete minores. Apa, Win? 2 plus 10, 12. Profete, nabi. Minores, minor, kecil ya. 12 nabi kecil. It as, yaitu, dan seterusnya sampai terakhir. Sekarang Novi Testamenti. Quatuor Evangelia. Jadi 4 Injil. Secundum menurut Matthew, Markum, Luka, et Yohanem. Actus Apostolorum. Nah itu. Perhatikan bahwa dikatakan Actus Apostolorum A. Luca Evangelista Conscripti. Apa artinya? A itu oleh, Luka itu Lukas. Karena Latin itu kan ditasrif. Lukas, Lukam, Luke, Luka. Nah itu ya. A Luca Evangelista itu maksudnya Lukas penulis Injil. Conscripti, ditulis. Jadi kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas yang nulis juga Injil. Nah itu maksud. Dan seterusnya. Itu saya udahin dulu ya. Shalom alaikum.